Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala syarih rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kita masih dalam pembahasan rukun-rukun wudu. Sekarang kita ke rukun yang ketiga. Wasalisu, adapun rukun yang ketiga. Yang ketiga, ghuslul yadaini, membasuh dua tangan. Ilal mirfaqaini, sampai ke dua siku. Sampai ke dua siku. Fa in lam yakun lahu mirfaqani, apabila dia tidak mempunyai dua siku, tidak punya siku, baik siku kanan atau kiri. Apabila dia tidak punya dua siku, u'tubiro, maka dianggap qadruhuma, kadar keduanya. Qadruhuma, kadar keduanya. Apabila ada orang tangannya buntung, kepotong, otomatis kan dia tidak punya siku. Kalau semisal dipotong sampai lengannya, sampai lengan di atas siku, otomatis bagaimana? Wajib nggak? Wajib nggak seperti itu? Berarti kan dia tidak punya tangan, tapi di sini dia harus membasuh kadarnya, kadar siku itu. Berarti apa? Pas potongannya. Atau semisal punya siku, tangannya sebagian kepotong, lengannya kepotong separuh, otomatis ya, yang bagian yang tersisa itu berarti wajib dibasuh sampai siku. Wajibu, dan wajib ghusluma, membasuh anggota, membasuh sesuatu, alal yadaini, di atas dua tangan. Sesuatu yang tumbuh di atas area tangan itu juga wajib dibasuh. Apa itu? Min syi'rin, yaitu dari rambut tangan semuanya, walaupun panjang. Kayak orang kayak manusia hutan misal, rambutnya panjang-panjang, rambut tangannya itu wajib dibasuh semuanya. Wasil atin, dan daging tumbuh, punya daging yang tumbuh, entah itu penyakit atau semisal daging tambahan, berarti juga wajib dibasuh. Wa usbu'ain, dan jari zaidatin, yang tambah. Kalau umumnya manusia jarinya ada 5, dia mempunyai jari 6, jari 7. Berarti yang 1, yang 2 itu tambahan. Zaidah, tambahan, otomatis juga wajib dibasuh. Wa adhafirahu, dan kukunya. Wa adhafirahu, dan kuku ini, kuku walaupun panjangnya berapa meter, misal dari lahir sampai sekarang belum pernah dipotong, wajib semuanya. Kemudian wajib, dan wajib izalatuma, membuang sesuatu tahtaha, yang ada di bawah kuku, min wasakhin, dari kotoran, seperti bolot yang hitam-hitam itu di kuku, itu wajib dibuang. Ketika kita mau wudhu wajib dibuang. Yamna'u, yang mencegah wusulal ma'i, datangnya air, yang mana kotoran tersebut bisa mencegah air wudhu itu tidak sampai ke bawahnya. Kalau ada orang kukunya panjang-panjang, habis itu hitam lagi, gara-gara apa? Banyak kotoran dari tubuhnya, gara-gara sering garuk-garuk.
Nah, kukunya hitam. Kemudian dia wudhu. Oh, kok wudhu kok yang hitam-hitam itu belum dibuang dulu? Itu menyebabkan air terhalang olehnya. Nah, ketika seperti itu, otomatis wudhunya tidak sah. Sebabnya apa? Sebabnya air tidak bisa masuk ke dalam. Nah, berarti tidak sah, ada penghalangnya. Seperti juga kalau semisal pakai kutek, kalau semisal pakai make upnya terlalu tebal sehingga air tidak bisa meresap ke dalam, otomatis wudhunya tidak sah. Terlebih perempuan itu kan pakainya macem-macem. Nah, itu kalau bisa menghalangi air untuk sampai ke anggota wudhu, berarti itu tidak sah wudhunya. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, warrabi'u, adapun yang keempat, rukun wudhu yang keempat, mashu ba'di ra'si, mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala, sebagian saja. Min dzakarin, dari lelaki, au unsa atau perempuan, au khunsa atau orang banci. Maksudnya orang banci di sini bukan kok lelaki habis itu modelnya perempuan, bukan. Tapi orang khunsa adalah orang banci yang benar-benar banci. Artinya mempunyai dua alat vital lelaki, alat vital perempuan, yang keduanya sama-sama berfungsi, masih aktif semuanya. Itu berarti namanya khunsa. Nah, ini tidak ada bedanya antara lelaki, perempuan, atau khunsa. Nah, itu apa? Mengusap sebagian kepala saja. Au mashu ba'di sya'ri, atau mengusap sebagian rambut. Nah, tidak kepala, maksudnya tidak mengusap harus kulitnya. Rambut yang berada di bagian kepala juga tidak apa-apa. Fi haddir ra'si, yang berada di batas kepala, rambut yang ada di batas kepala. Kalau sudah keluar dari kepala, seperti ada orang rambutnya itu apa? Sampai ini jidatnya itu sampai penuh rambut. Itu kan ada orang kayak gitu, orang yang sedikit tidak normal. Nah, otomatis itu tidak dikategorikan rambut yang berada di batas kepala. Terkadang ada orang ini alis mata sama rambut kepalanya sambung. Nah, itu rambutnya itu berarti ya bukan rambut kepala, itu rambut tambahan. Itu tidak bisa dikategorikan rambut kepala. Wala tata'ayyanu, dan tidak dikhususkan al-yadu, tangan, dan tidak menjadi tertentu, menjadi khusus al-yadu, tangan, lil masahi, untuk mengusap. Perangkat kita mengusap kepala itu tidak harus memakai tangan. Bal yajuzu, bahkan boleh bikhirfatin, dengan kain. Boleh dengan kain, dengan tisu kamu basahin dengan air, boleh. Nah, nggak masalah. Atau pinjem tangan orang lain untuk mengusapin, boleh. Wa ghairiha, dan yang lainnya. Pakai apa? Kayu dibasahin, habis itu diusapkan, ya nggak masalah, bebas. Yang penting ada nama mengusap. Walau wasala, apabila dia sudah membasuh ra'sahu, kepalanya, badala mashiha, sebagai ganti mengusap kepala, jaza, maka boleh. Ada orang mengusap kepala tidak diusap, malah diguyurkan air.
malah dibasuh sebagai ganti apa? Mengusap. Bagaimana hukumnya? Boleh, jazam maka boleh. Sebabnya membasuh itu melebihi daripada mengusap. Nah, kalau mengusap itu tidak bisa dinamakan membasuh. Tapi kalau membasuh itu mencukupi untuk mengusap. Nah, bedanya apa membasuh sama mengusap? Kalau membasuh itu airnya itu bisa mengalir, itu bisa mengalir. Bukan berarti harus dialirkan, bukan, atau digerojokkan pakai gayung, enggak. Nah, kalau mengusap bedanya yaitu airnya itu enggak harus bisa mengalir. Artinya apa? Artinya misal kain, kalian pakai kain dibasahi habis itu diperas, ada basah sedikit-sedikit, nah itu cukup. Nah itu apa? Cukup dinamakan mengusap. Tapi ketika seperti itu, kain yang dibasahi habis itu diperas, tidak bisa untuk membasuh. Nah itu bedanya. Walau wado'a, dan apabila dia menaruh yadahu tangannya, al-mabalulata yang dibasahi, walam yuharrikha, dan dia tidak menggerak-gerakkannya, cuma ditaruh saja di kepala, jaza maka boleh, maka boleh, nggak masalah. Nah, yang kelima, wal khamisu, adapun yang kelima dari rukun wudu, ghuslur rijlaini, membasuh dua kaki, ilal ka'baini, sampai kedua mata kaki. Nah, membasuh kakinya itu sampai kedua mata kaki. Enggak sampai lutut. Terkadang orang itu ngiranya sampai lutut. Enggak, sampai dengkul, enggak. Tapi apa? Cukup sampai mata kaki saja. Itu kewajibannya. Illam yakun al-mutawaddi'u, jika orang yang wudu tidak labisan lil khufaini, memakai khuf atau muzah. Jika orang yang wudu tersebut tidak memakai khuf atau muzah. Khuf itu apa? Nanti dijelaskan di fasal berikutnya, yaitu kurang lebihnya khuf adalah sepatu namun bukan sepatu, kaos kaki namun bukan kaos kaki, di antara keduanya. Nah itu namanya khuf. Seperti kaos kaki atau sepatu, pertengahan itu yang mana bahannya tidak bisa tembus air, itu namanya khuf. Fa in kana labisauma, maka apabila dia memakainya, memakai khuf tadi, wajib alaihi atasnya, berarti dia wajib apa? Mashul khufaini, mengusap dua khuf, mengusap dua muzah, au ghuslur rijlaini, atau membasuh dua kaki. Otomatis ketika kaki orang tersebut itu telanjang, maksudnya tidak memakai apa-apa, otomatis dia wajib membasuh. Namun apabila dia memakai sepatu dengan ada syarat-syarat tertentunya, atau memakai muzah khuf, maka dia bebas memilih antara dia membasuh kakinya dengan
cara khufnya tadi dicopot, atau dia cukup mengusap muzahnya, mengusap khufnya atau sepatunya. Untuk nah seperti itu. Wayajibu dan wajib wasluma membasuh sesuatu alaihima di atas dua kaki. Di atas dua kaki maksudnya ketika kaki orang tersebut tumbuh sesuatu di atasnya, min sya'rin yaitu dari rambut, wasil atin dan daging hidup, wa usbu'in dan jari, zaidatin yang tambah, kama sabaqo seperti yang sudah lewat, fil yadaini dalam pembahasan membasuh tangan, dua tangan. Tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya ketika tangan kok tumbuh sesuatu pada tangan tersebut, maka semua yang tumbuh di tangan itu wajib dibasuh semua. Begitu juga di sini ketika kakinya tumbuh sesuatu, entah itu rambut atau daging atau jari tambahan dan yang lain-lain, maka semuanya wajib dibasuh. Kemudian rukun yang terakhir wasadisu yang keenam at-tartibu urut atau tartib urut fil wudu'i dalam wudu alama sesuai keterangan awil wajhi yaitu wajah, yaitu dimulai dari wajah, ail wajhi yaitu dengan cara alladzi dzakarnahu yang telah kami sebutkan fi addil furu'i dalam beberapa fardu wudu. Fardu itu rukun. Falau nasiya, maka apabila dia telah lupa at-tartiba urut. Ada orang wudu dia lupa urutannya bagaimana? Lam yakfi, maka tidak sah. Ada orang wudu langsung tangan, habis tangan muka, habis muka kaki, habis kaki tidak berurutan. Lam yakfi, maka tidak sah wudunya. Falau ghasala, dan apabila dia membasuh arba'ata a'dha'in, 4 anggota wudu. Apa tadi anggota wudu? Yaitu muka, tangan, sebagian kepala dan kaki. 4 itu aja. Daf'atan wahidatan, dengan cara sekali. Daf'atan dengan cara sekali saja. Daf'atan wahidatan dengan sekali saja. Bi'idnihi, dengan izinnya. Irtafa'a, maka hilang. Irtafa'a, maka keangkat. Maka terangkat hadas wajhihi, hadas wajahnya, fakot saja. Maka yang hilang atau yang bisa diangkat adalah cuma hadas wajahnya saja. Maksudnya bagaimana Ustaz? Ketika ada orang wudu, di sini kan yang terakhir ini disyaratkan harus tartib. Tartib itu apa? Urut. Melakukannya secara urut, sesuai dengan urutan pertama, kedua, tiga, keempat. Nah, kasusnya apabila ada orang wudu
dia melakukan tidak berurutan, otomatis wudunya tidak sah. Paham ya? Nah, kemudian problem yang kedua, ada orang wudu, dia meminta tolong agar dia diguyur air, seperti orang mandi gitu. Seperti kalian kalau di kolam, habis itu di atas itu ada guyuran air, digebyur dengan sekali saja, biur, dia niat wudu. Walaupun semuanya terbasuh semuanya, cuma yang cukup untuk menghilangkan hadas itu, yang hilang hadasnya cuma muka saja, paham? Cuma muka saja. Lain halnya ketika kasus kita menyelam di air. Nah, ketika kita menyelam di air itu cukup, dengan catatan, dengan syarat, ketika kita menyelam di air, semisal di kolam, nawaitul wudu, asa niat wudu, ada waktu yang mana kita bisa membasuh semua anggota wudhu ini, otomatis kita wudhunya sah. Kita mandi plus niat wudhu, otomatis sah. Kenapa demikian? Sebabnya ada waktu untuk digunakan membasuh 4 anggota itu. Berbeda semisal dia menyelam, habis itu langsung diangkat, dicelupin kayak teh celup, ya nggak sah. Nah, ini seperti itu. Makanya wudhu harus berhati-hati, harus kita jaga dengan teratur. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.